Bayangkan, bagaimana rasanya jika sahabat yang selama ini kau percaya, ternyata menyimpan rahasia kelam, sebuah pengkhianatan yang bahkan tak pernah kau bayangkan. Dan lebih menyakitkan lagi, wanita itu bukan orang lain, melainkan sahabatmu sendiri. Inilah kisah nyata yang mencabik hati. Sahabatku ternyata istri simpanan ayahku. Namaku Raka, seorang mahasiswa tingkat akhir yang mencoba menyeimbangkan dunia kuliah dan pekerjaan paruh waktu. Di tengah kesibukan itu, aku merasa beruntung karena memiliki seorang sahabat bernama Nadia. Sejak SMA, dia selalu menjadi orang yang paling mengerti diriku, menemaniku dalam suka dan duka. Kami berbagi tawa, air mata, bahkan mimpi-mimpi kecil yang dulu terasa mustahil. Kehadirannya seperti cahaya yang menuntunku saat aku hampir tenggelam dalam rasa lelah dan putus asa. Nadia bukan hanya sahabat biasa. Bagiku, dia adalah keluarga kedua. Setiap kali aku merasa tertekan karena sikap ayahku yang keras dan dingin, Nadia selalu menjadi pelabuhan tempat aku bisa bersandar. Dia mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan semangat tanpa syarat, dan selalu mengingatkanku bahwa hidup ini tidak hanya tentang luka. Kadang aku bertanya-tanya, bagaimana jadinya jika aku tidak pernah mengenalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Aku sering menemukan diriku menatapnya terlalu lama, mendengarkan tawanya dengan hati yang berdebar, dan merasa cemburu ketika dia dekat dengan pria lain. Aku tahu, perasaan itu bukan lagi sekadar persahabatan. Tapi aku memilih diam, karena aku takut kehilangan seseorang yang begitu berharga hanya karena perasaan yang mungkin tidak terbalas. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, Nadia datang ke rumahku dengan wajah pucat dan mata sembab. Aku langsung panik, menanyakan apa yang terjadi. Namun, dia hanya menggeleng, mencoba tersenyum di balik air matanya. Aku tak ingin memaksanya bercerita, tapi hatiku hancur melihat sahabat yang selalu kuat itu tampak begitu rapuh. Aku hanya bisa menggenggam tangannya, mencoba menyalurkan ketenangan lewat sentuhan sederhana. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu, ditemani suara hujan yang menenangkan. Raka, kalau suatu hari aku harus pergi, apa kamu akan membenciku? Tanya Nadia lirih, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku menatapnya lama, mencoba mencari jawaban di matanya, tapi ia buru-buru menunduk, menyembunyikan rahasia yang belum siap ia bagi. Aku ingin menjawab bahwa tidak ada yang bisa membuatku membencinya. Tapi kata-kata itu terhenti di ujung lidahku, tertelan oleh ketakutan yang tidak ku mengerti. Aku hanya bisa mengangguk pelan, sementara Nadia tersenyum samar, senyum yang justru membuatku semakin khawatir. Keesokan harinya, sikap Nadia kembali normal. Ia tertawa seperti biasa, bercanda tentang dosen galak di kampus, dan menemaniku mengerjakan skripsi. Aku sempat berpikir kejadian malam itu hanyalah luapan emosinya sesaat. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidupku selamanya. Hubungan kami semakin erat, dan tanpa kusadari, aku semakin bergantung padanya. Nadia selalu tahu kapan aku membutuhkan semangat, kapan aku perlu didiamkan, dan kapan aku hanya perlu ditemani dalam keheningan. Dia seperti bagian dari hidupku yang tak tergantikan. Aku sering membayangkan masa depan bersamanya, meski hanya dalam diam. Tetapi takdir punya cara sendiri untuk mengguncang kebahagiaan kecilku. Saat aku mulai berani memikirkan kemungkinan untuk mengungkapkan perasaan padanya, sebuah rahasia besar perlahan terbuka. Rahasia yang bukan hanya menghancurkan persahabatan kami, tapi juga keluargaku. Aku tidak pernah menyangka, sahabat yang selama ini kujaga dengan segenap hati, ternyata menyimpan ikatan terlarang dengan seseorang yang paling aku hormati dalam hidupku, ayahku sendiri. Hari itu aku pulang lebih awal dari kampus karena salah satu kelas dibatalkan. Dengan langkah ringan, aku membuka pintu rumah dan mendapati suasana yang tidak biasa. Ruang tamu tampak rapi, tapi ada aroma parfum asing yang samar tercium.
Aroma itu bukan milik ibuku, bukan juga milik tamu biasa. Entah kenapa, hatiku langsung merasa gelisah. Aku berjalan pelan menuju ruang keluarga, dan saat itulah aku mendengar suara tawa. Suara itu membuatku berhenti seketika. Tawa perempuan yang sangat kukenal, tawa yang selalu membuatku nyaman. Itu suara Nadia. Namun, keherananku berubah menjadi keterkejutan ketika ku dengar suara lain menyahut. Suara berat yang begitu familiar, suara ayahku sendiri. Dengan langkah ragu, aku mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dadaku langsung berdegup kencang melihat pemandangan di depan mata. Nadia duduk begitu dekat dengan ayahku, matanya berbinar, dan tangannya berada dalam genggaman ayahku. Mereka terlihat begitu akrab, seolah bukan hanya sahabatku dan orang tua, melainkan pasangan yang sudah lama terikat. Aku terhuyung mundur, hampir menjatuhkan vas bunga di meja samping. Untungnya aku cepat menahan, tapi suara gesekan kecil cukup membuat mereka menoleh ke arah pintu. Panik, aku segera berlari ke kamar, menutup pintu dengan keras, dan menahan napas seolah ingin menyingkirkan kenyataan yang baru saja kulihat. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pikiran-pikiran buruk tak henti menyerbu, bagaimana mungkin sahabatku sendiri, seseorang yang kupercaya sepenuh hati, berhubungan dengan ayahku. Dan lebih menyakitkan lagi, kenapa ayahku tega melukai ibu dengan cara seperti itu. Rasa marah, kecewa, dan bingung bercampur menjadi satu. Aku ingin berteriak, ingin menuntut jawaban, tapi lidahku keluh. Aku terjebak di antara rasa cintaku pada sahabat dan rasa hormatku pada ayah. Dunia yang selama ini kuanggap aman tiba-tiba terasa runtuh, seakan semua kebahagiaan hanyalah ilusi belaka. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap normal. Saat sarapan, ayah menatapku dengan tatapan datar, seolah tidak ada yang terjadi. Ibuku sibuk menyiapkan makanan tanpa menyadari badai yang bergejolak di dalam rumah ini. Aku hanya menunduk, berusaha menelan makanan yang terasa pahit di lidahku. Dan tepat setelahnya, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Nadia, "Raka, aku ingin bicara. Tolong jangan salah paham." Pesan itu membuat hatiku semakin remuk. Jadi memang benar, apa yang kulihat kemarin bukanlah kesalahpahaman. Aku menggenggam ponsel erat-erat, hampir melemparkannya, tapi rasa penasaran membuatku tak sanggup. Aku harus tahu kebenarannya, meski aku tahu jawaban itu mungkin akan menghancurkan diriku. Sore itu aku bertemu Nadia di sebuah kafe kecil dekat kampus. Dia tampak gelisah, wajahnya pucat, dan matanya penuh keraguan. "Raka, maafkan aku tidak pernah berniat menyakitimu," katanya lirih, suaranya bergetar. Aku hanya menatapnya tajam, menunggu dia melanjutkan. Dalam diam, aku tahu kalimat berikutnya akan mengubah hidupku selamanya. Dan benar saja, dengan air mata yang jatuh satu persatu, Nadia akhirnya mengaku dia sudah lama menjalin hubungan terlarang dengan ayahku. Hubungan yang dimulai sejak dia merasa kesepian dan membutuhkan sosok yang melindunginya. Kata-kata itu menusuk jantungku seperti ribuan pisau. Malam itu, dunia persahabatan kami benar-benar hancur, digantikan dengan pengkhianatan paling kejam. Setelah pengakuan Nadia malam itu, aku pulang dengan langkah gontai, seperti orang yang kehilangan arah. Jalanan kota yang biasanya ramai terasa sunyi dan asing. Lampu-lampu jalan berkelebat di mataku, tapi semuanya kabur karena air mata yang tak bisa kutahan. Aku merasa dikhianati oleh dua orang terdekatku, sahabat yang kucintai layaknya saudara, dan ayah yang seharusnya menjadi panutan. Sesampainya di rumah, aku masuk kamar dengan cepat. Aku tidak sanggup menatap wajah ayah, apalagi ibuku. Pandangan itu akan terlalu menyakitkan karena hanya aku yang tahu kebenaran kelam di balik senyuman mereka. Malam itu aku memeluk bantal sirat mungkin, berharap rasa sesak di dada bisa berkurang, tapi justru semakin menyesakkan. Pagi harinya, suasana sarapan menjadi mimpi buruk bagiku.
Ayah duduk di kursi dengan wibawa seperti biasa, ibuku tersenyum sambil menuangkan teh hangat, dan aku hanya menunduk, menggenggam sendok tanpa selera. Rasanya ingin berteriak di hadapan mereka, ingin membongkar semua kebusukan yang kusembunyikan, tapi aku tahu itu hanya akan menghancurkan ibuku seketika. Di kampus, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan tugas-tugas, tapi bayangan wajah Nadia terus menghantuiku. Setiap kali mendengar suara tawa teman-teman, aku merasa tertikam karena teringat tawa Nadia bersama ayahku. Aku bahkan mulai menjauhi teman-temanku sendiri, takut jika suatu saat mereka tahu apa yang sedang kualami. Sore itu, Nadia kembali menghubungiku. Kali ini aku mengabaikannya. Aku tak sanggup mendengar alasan-alasan lain darinya. Bagiku, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan, sekecil apapun. Namun, pesan demi pesan terus masuk, penuh permintaan maaf dan penjelasan yang semakin membuatku muak. Hingga akhirnya aku memblokir nomornya dengan tangan bergetar. Malam kembali datang, dan aku tak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba mencari jalan keluar. Bagian dari diriku ingin langsung menuntut ayah, memaksanya berhenti, tapi bagian lain takut melihat ibuku hancur berkeping-keping. Rasa sayangku pada ibu menahanku, tapi setiap detik aku merasa seperti pengecut yang hanya diam sementara kejahatan terus terjadi di depan mata. Tak tahan lagi, aku berdiri di depan cermin. Tatapanku kosong, wajahku tampak asing. Aku berbisik pada diriku sendiri, sampai kapan kau akan diam, Raka? Kau mau jadi anak yang membiarkan ibunya dipermainkan? Atau kau mau jadi pria yang berani melawan ayahnya sendiri demi kebenaran? Pertanyaan itu terus terngiang tanpa jawaban. Saat itulah pintu kamarku diketuk. Suara ayah terdengar dari balik pintu, Raka, kau baik-baik saja. Suaranya tenang, seolah tak ada beban, seolah bukan pria yang telah merebut sahabat anaknya sendiri. Dadaku bergemuruh. Aku ingin menjawab dengan teriakan, tapi lidahku keluh. Aku hanya berdiri kaku, menatap pintu yang tak berani kubuka. Setelah ayah pergi, aku terduduk lemas di lantai. Air mataku kembali pecah. Aku sadar, kebohongan ini akan semakin besar jika terus kusimpan. Aku tidak hanya akan kehilangan sahabatku, tapi juga ayahku, bahkan mungkin keluargaku. Luka ini bukan hanya menganga, tapi perlahan menggerogoti seluruh jiwaku. Dan malam itu aku bersumpah pada diriku sendiri, suatu hari, aku akan mengungkap kebenaran ini. Tidak peduli betapa menyakitkannya, tidak peduli siapa yang akan terluka, aku tidak bisa selamanya hidup dalam bayangan rahasia kotor ini. Jika ayah dan Nadia sudah berani menghancurkan kepercayaanku, maka aku pun harus berani menghadapi mereka. Beberapa hari setelah aku bersumpah pada diriku sendiri, kegelisahan semakin menjadi-jadi. Aku tidak bisa berkonsentrasi pada kuliah, tidak bisa tidur dengan tenang, dan bahkan makan pun terasa hambar. Bayangan wajah ayah dan Nadia selalu menari-nari di kepalaku, membuat hatiku berkecamuk antara marah, kecewa, dan sakit hati yang tak tertahankan. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui Nadia. Aku tahu aku sudah memblokir nomornya, tapi aku masih hafal jalan menuju kosnya. Langkahku terasa berat, namun dorongan untuk mendapatkan jawaban lebih kuat daripada ketakutanku. Setiap detik yang kulewati seperti dorongan untuk meledakkan bom yang sudah lama kutahan. Sesampainya di depan pintu kos Nadia, aku mengetuk keras-keras. Butuh waktu lama sebelum ia membuka pintu, wajahnya pucat dan matanya sembab. Raka, katanya pelan, seperti seseorang yang ketahuan mencuri. Aku tidak menjawab, hanya menerobos masuk tanpa izin, membuatnya kaget dan gugup. Katakan padaku, Nat, suaraku bergetar menahan amarah, kenapa harus ayahku? Dari semua orang, kenapa kau memilih menghancurkan aku dengan cara seperti ini? Suaraku meninggi, dan mataku menatapnya tajam. Nadia terdiam, tubuhnya bergetar, seakan mencari kata-kata yang tepat, tapi tak ada satu pun yang keluar. Aku tidak memilih, Raka, semuanya terjadi begitu saja. Akhirnya ia berkata lirih, matanya mulai berkaca-kaca.
Aku mencoba menjauh, tapi ayahmu terlalu kuat. Dia memberiku perhatian yang selama ini aku rindukan, sesuatu yang tidak pernah kutemukan bahkan di keluargaku sendiri. Kata-kata itu seperti belati menusuk dadaku. Jadi, kau membenarkan dirimu dengan alasan itu. Kau hancurkan persahabatan kita demi perasaan sesaat. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan diri agar tidak merusak sesuatu di sekitarku. Amarahku bercampur dengan kekecewaan yang membuat nafasku tersengal-sengal. Nadia menangis, mencoba mendekatiku. Aku masih sahabatmu, Raka, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tahu ini salah, sangat salah, tapi aku juga terjebak. Aku mencintainya. Kata-kata terakhir itu membuatku terdiam, bukan karena mengerti, melainkan karena rasa sakitku semakin dalam. Aku mundur beberapa langkah, menatapnya dengan jijik. Kau mencintai ayahku, Nadia, kau sadar betapa menjijikkannya itu. Kau menghancurkan aku, kau mengkhianati ibuku, dan kau berani menyebut itu cinta. Suaraku bergetar, hampir pecah. Air mataku akhirnya jatuh, meski aku berusaha menahannya. Keheningan panjang terjadi. Nadia hanya menangis, sementara aku berdiri mematung dengan dada penuh bara. Pada akhirnya aku berbalik, meninggalkan kamar kos itu tanpa menoleh lagi. Suara tangisnya terdengar samar di belakangku, tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, ayahku harus bertanggung jawab atas semua ini. Saat malam tiba, aku berdiri di depan rumah, menatap pintu ruang kerja ayah dengan pandangan penuh kebencian. Besok, aku berbisik pada diriku sendiri, aku akan menghadapinya. Aku tidak bisa terus lari. Jika Nadia saja berani mengaku, maka ayahku juga harus berani menjelaskan. Aku akan menyeretnya keluar dari topengnya. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menunggu ayah di ruang makan, jantungku berdetak cepat menanti saat yang tepat. Ibuku sudah pergi lebih dulu ke pasar, meninggalkan aku berdua saja dengan pria yang selama ini kusebut panutanku, namun kini kuanggap sebagai pengkhianat. Ayah masuk dengan wajah tenang, seperti biasa. Ia menyapaku dengan suara datar, "Kau sudah sarapan, Raka?" Aku hanya menatapnya tanpa menjawab. Tanganku gemetar, menahan amarah yang sejak semalam membakar dada. Ia mengangkat alis, heran dengan sikapku, namun tetap duduk di kursinya. "Aku tahu semuanya, Yah," kataku akhirnya, suara serak namun penuh tekanan. Ayah menoleh, alisnya mengerut. "Tentang Nadia," lanjutku, tatapanku menusuk langsung ke matanya. Seketika, wajah ayah berubah tegang, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum tipis. "Raka, kau salah paham," katanya dengan suara tenang, seolah mencoba meredakan keadaan. Tapi ketenangan itu justru membuat darahku mendidih. "Jangan bohong lagi," bentakku, hingga suaraku bergema di seluruh ruangan. Ayah terdiam, lalu menundukkan kepalanya. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada 1000 kebohongan. Akhirnya ia berkata pelan, "Ya, benar. Aku memang bersama Nadia." Kalimat itu jatuh seperti palu godam, menghancurkan sedikit harapan yang tersisa dalam diriku. "Kenapa, Yah?" aku berteriak, air mataku mengalir deras. "Apa ibu tidak cukup baik bagimu? Apa aku tidak cukup sebagai anakmu, hingga kau tega merebut satu-satunya sahabat yang aku miliki?" Suaraku pecah, mencampurkan sakit hati dan kekecewaan yang tak tertahankan. Ayah berdiri, mencoba mendekatiku. "Raka, kau tidak mengerti. Nadia membuatku merasa muda kembali. Ia mengerti aku dengan cara yang bahkan ibumu tidak pernah lakukan." Kata-kata itu membuatku ingin muntah. Betapa egoisnya pria yang selama ini kuhormati, begitu tega mengkhianati keluarganya. "Itu alasan terburuk yang pernah kudengar," balasku sambil mundur. "Kau tahu, aku benci padamu, Yah. Aku benci karena kau merampas kebahagiaanku. Kau bahkan tidak merasa bersalah pada ibu, pada keluargamu sendiri." Suaraku meninggi lagi, membuat meja makan bergetar ketika ku tepuk keras. Wajah ayah mulai memerah, ia juga terpancing emosi.
Jangan mengajari aku tentang keluarga, Raka. Kau masih anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang pernikahan. Teriaknya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sosok ayah bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pria asing yang haus akan pembenaran. Aku terdiam sejenak, lalu menatapnya tajam dengan air mata yang masih menetes. Kalau begitu, anggap saja aku bukan anak kecil lagi. Mulai hari ini, aku akan menjadi musuhmu. Aku akan melindungi ibu dari kebohonganmu. Dan aku akan membuatmu menyesali pilihanmu, ayah. Ucapanku menggema, lalu aku meninggalkan ruang makan dengan langkah tegas, sementara ayah terdiam, menatap punggungku dengan wajah penuh kegelisahan. Sepulang dari pasar, ibu terlihat sibuk menata belanjaan di dapur. Senyumnya hangat seperti biasa, tak ada sedikit pun tanda bahwa hatinya tengah diselubungi pengkhianatan yang begitu besar. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama, merasakan perih di dada. Raka, kenapa bengong? Tolong ibu rapikan sayuran ini, ya, katanya ringan sambil menyerahkan kantong plastik padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Suara ibu, yang biasanya menenangkan, kini justru terasa menusuk hatiku, karena aku tahu ia hidup dalam kebohongan. Sepanjang waktu aku membantunya, pikiranku terus berperang. Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Jika iya, mungkin aku akan menghancurkan hatinya. Tapi jika tidak, aku hanya membiarkan ayah terus memainkan peran suami setia padahal ia sudah mengkhianati keluarga ini. Ibu, panggilku pelan, suaraku bergetar. Ia menoleh dengan senyum lembut. Ada apa, nak? Tanyanya penuh kasih sayang. Aku hampir tak sanggup menatap matanya, mata yang selalu penuh cinta, yang tak pernah lelah merawatku dan membahagiakan ayah. Air mataku menetes begitu saja. Ibu panik, buru-buru mendekat dan menggenggam bahuku. Kenapa kau menangis, Raka? Ada yang menyakitimu. Ceritakan pada ibu. Suaranya penuh kekhawatiran, membuat dadaku makin sesak. Bu, kalau suatu hari orang yang paling ibu cintai ternyata menyakiti ibu, apa yang akan ibu lakukan? Tanyaku, suara parau. Ibu terdiam, menatapku dengan heran. Kenapa bertanya begitu? Ibu yakin ayahmu tak akan pernah menyakiti kami. Jawaban itu membuat hatiku runtuh seketika. Aku menunduk, menahan isak. Kadang kita tidak benar-benar mengenal orang yang kita sayangi, Bu. Kalimat itu meluncur begitu saja, namun aku tak berani menyebut nama. Ibu semakin bingung, ia mengelus kepalaku sambil berkata, Raka, ada sesuatu yang kau sembunyikan dari ibu, ya. Aku tak sanggup lagi menahan tangis. Aku memeluk ibu erat, seakan pelukan itu bisa melindunginya dari kebenaran yang pahit. Maafkan aku, Bu, aku ingin melindungimu, tapi aku takut kalau aku bicara, dunia ibu akan runtuh, ucapku sambil terisak. Ibu membalas pelukan itu, meski ia tak sepenuhnya mengerti. Nak, apapun yang terjadi, ibu selalu ada untukmu. Kau tak perlu memikul beban sendirian. Kalau ada sesuatu, kita hadapi bersama, ya. Kata-katanya membuat aku semakin bimbang, apakah sudah saatnya membuka semua rahasia ini. Dalam hatiku, aku berjanji satu hal, cepat atau lambat, kebenaran harus terungkap. Ibu berhak tahu siapa suaminya yang sebenarnya, dan sahabat macam apa yang selama ini menemaniku. Namun aku sadar, saat itu akan menjadi titik balik hidup kami. Titik di mana luka tak lagi bisa ditutup, hanya bisa dihadapi dengan kekuatan hati. Malam itu, hujan turun deras, seolah langit pun sedang ikut menangis. Aku duduk di dalam mobil yang terparkir di tepi jalan, menunggu seseorang yang sudah terlalu lama kusebut sahabat, Nadia. Tangan kiriku menggenggam setir dengan erat, sementara tangan kanan menggenggam ponsel dengan pesan terakhir darinya, kita perlu bicara, Raka. Lampu kafe yang remang menyinari sosoknya ketika ia datang. Nadia masih sama, cantik dengan balutan jaket hitam, rambutnya tergerai basah oleh hujan. Tatapan matanya mencari-cari, sampai akhirnya bertemu dengan mataku. Ada sebersit canggung, namun ia tetap melangkah mendekat. Raka, sapanya pelan, hampir tak terdengar di antara suara hujan.
Aku bangkit dari kursi, rahangku mengeras, menahan amarah yang sudah mengendap terlalu lama. Jangan panggil aku dengan suara selembut itu, Nat. Kau sudah cukup menusukku dengan pengkhianatanmu. Wajahnya memucat. Aku bisa jelaskan, ucapnya terburu-buru. Tapi aku tak membiarkan dia sempat membela diri. Jelaskan, apa yang perlu dijelaskan lagi? Kau sahabatku, sahabat yang kupercaya lebih dari siapapun. Tapi kau memilih menjadi istri simpanan ayahku. Apa itu tidak cukup jelas? Suara tinggiku membuat beberapa orang di kafe menoleh, tapi aku tak peduli. Nadia menunduk, bibirnya bergetar, air mata jatuh satu persatu. Aku tidak pernah berniat menghancurkanmu, Raka, aku terjebak. Terjebak, aku menahan tawa getir. Kau punya pilihan, Nat. Kau bisa memilih menolak, tapi kau tetap menerima uang, hadiah, semua kemewahan yang dia beri. Jangan bilang padaku kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Nadia menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Aku butuh bertahan hidup, Raka. Kau tidak tahu bagaimana hidupku sebelum ini. Aku tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang menolongku. Dan ketika ayahmu datang, aku lemah. Kata-katanya menusuk telingaku. Aku tahu kehidupan Nadia tidak mudah, aku tahu pahit getir masa lalunya. Tapi tetap saja, itu tidak memberi alasan baginya untuk mengkhianati persahabatan kami dan menghancurkan keluargaku. Kalau kau menganggapku sahabat, kenapa tidak datang padaku? Kenapa tidak minta bantuan padaku? Suaraku pecah, antara marah dan kecewa. Nadia menatapku, matanya sembab, penuh penyesalan. Karena aku takut, Raka. Aku takut kau membenciku, dan lihatlah sekarang, ketakutanku jadi kenyataan. Ia menangis terseduh, tapi aku terlalu hancur untuk merasa iba. Aku berdiri, menyambar jaketku, dan menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Kau benar, Nat. Sekarang aku benar-benar membencimu. Kau bukan lagi sahabatku. Kau hanya orang asing yang merobek-robek hidupku. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi, meninggalkan Nadia yang terpuruk sendirian di kafe itu, sementara hujan masih deras mengguyur bumi. Sejak malam pertemuan dengan Nadia di kafe itu, pikiranku tidak pernah tenang. Aku berusaha melupakan wajahnya yang basah oleh air mata, tapi rasa marah dan kecewa lebih mendominasi. Namun, persoalan ini bukan hanya tentangku, ibuku sama sekali belum tahu. Bagaimana mungkin aku bisa menyimpan rahasia sebesar ini sendirian? Suatu pagi, aku turun ke ruang makan dan mendapati ibu sedang duduk termenung, menatap ponselnya dengan wajah tegang. "Ada apa, Bu?" tanyaku hati-hati. Ia terkejut, buru-buru menyembunyikan layar ponsel, namun aku sempat melihat sekilas sebuah foto ayah bersama Nadia, duduk berdua di sebuah restoran mewah. Jantungku berdetak kencang. Jadi, ibu sudah mulai tahu. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang, sementara ibu menghela napas panjang. "Raka, apakah kau tahu sesuatu tentang ini?" Suaranya bergetar, antara ingin tahu dan takut pada jawabannya sendiri. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan beban berat di dadaku. "Bu," ucapku lirih, "aku sudah tahu lama. Aku tahu siapa wanita itu." Kata-kata itu membuat wajah ibu berubah pucat. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan cangkir teh yang dipegangnya. "Siapa dia?" desaknya dengan suara serak. Aku menatap mata ibu, matanya penuh luka yang siap pecah. "Dia, sahabatku sendiri, Bu. Namanya Nadia." Ruangan mendadak terasa sesak. Wajah ibu menegang, tubuhnya kaku, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Sahabatmu." Ibu menatapku dengan tatapan kosong. "Ayahmu, dengan sahabatmu." Aku mengangguk pelan, dan seketika itu air mata ibu tumpah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang. "Ya Tuhan, selama ini aku dibodohi." Aku segera menghampirinya, memeluk tubuh ibu yang terasa rapuh. "Maafkan aku, Bu, aku ingin memberitahu lebih awal, tapi aku takut melukai ibu. Aku tidak sanggup melihat ibu hancur." Suaraku ikut pecah,
dan untuk pertama kalinya, kami menangis bersama. Ibu mengangkat wajahnya, matanya merah penuh air mata tapi juga mulai dipenuhi api amarah. Aku tidak bisa diam, Raka. Aku harus tahu seberapa jauh ayahmu sudah melangkah dengan perempuan itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Kalau begitu, kita hadapi bersama. Aku tidak akan biarkan ibu sendirian. Ibu menatapku lama, lalu mengangguk. Ada kekuatan baru yang perlahan tumbuh dari dalam dirinya, meski luka itu masih terasa dalam. Di malam itu juga, kami mulai menyusun langkah. Ibu berjanji akan mengumpulkan semua bukti, sementara aku bersumpah tidak akan membiarkan ayah dan Nadia lolos begitu saja. Apapun yang terjadi, kebenaran harus terungkap, meski itu berarti keluarga kami tak akan pernah sama lagi. Kadang, luka terdalam bukan datang dari musuh, melainkan dari orang yang kita percayai sepenuh hati. Pengkhianatan bisa meruntuhkan segalanya, tapi dari luka itu, kita belajar untuk lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai arti sebuah kesetiaan. Ingatlah, keluarga adalah segalanya. Jangan biarkan orang luar menghancurkannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah nyata penuh pelajaran hidup lainnya.